Baik, pada saat hari ini kelompok kami akan segera mempresentasikan hasil presentasi kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu ada Sharon Tabita Sulung, Sulstan Esther Hasibuan, dan juga Cliff Wongkar, dan juga Cecilia Pangau. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, Sharon, untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Baik, izin share screen. Kelihatan? Jadi di sini kami membuat topologi jaringan fakultas yang terdiri dari 4 ruangan. Dan ruangan pertama yaitu kelas A. Di kelas A sendiri menggunakan 1 server, 1 switch, 4 PC, dan nanti setiap ruangan ini terhubung menggunakan router. Selanjutnya, kita akan mengatur IP untuk setiap device yang ada. Satu lagi, untuk ruangan ini menggunakan IP DHCP untuk setiap PC. Pertama, dari server, kita akan atur DPIV, desktop IP configuration. Berikutnya kita atur DPIP dari 192.168.10.10, subnet box-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.10.254. Karena di setiap PC menggunakan IP DHCP ataupun otomatis, kita pergi ke service, baru ke DHCP, baru service on, kita atur default gateway-nya, baru start IP yang kita akan gunakan, kita atur dari 192.168.10.0, dan kita atur subnet max-nya, baru save. Selanjutnya, nanti di setiap PC yang ada di sini, IP-nya akan terunggah otomatis. Kita tes mulai misalnya PC 0, kita buka desktop, IP configuration. Nah, tampilannya DHCP, IP-nya sudah terbentuk. Begitu pula dengan IP PC yang lain. Connection dari menggunakan kabel copper straight through. Untuk kelas B sendiri, di sini hampir sama dengan kelas A, juga mempunyai 1 server, 1 switch, dan 4 PC. Terus kita akan mengatur IP servernya. Kita masuk ke service untuk mengatur IP. Jadi di sini IP-nya ada 170.100.50.10. Terus subnet max-nya ada 255.255.0.0. Terus default gateway-nya 170.100.50.254. Terus DNS servernya 0.0.0.0. Selanjutnya kita akan ke DHCP, service on, terus kita masukkan start IP-nya. Di sini ada 170.100.0.0. Selanjutnya kita save. Di sini maka IP di setiap PC-nya sudah teratur otomatis. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pada bagian lab komputer A. Di sini terdiri dari 4 buah laptop, 4 buah komputer atau PC, 1 printer, 1 wireless router, 1 switch, dan 1 server. Nah, pertama kita atur dulu IP-nya. Di sini kita menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama IP statik dan IP DHCP.
untuk bagian laptop di sini dia sudah teratur menggunakan IP DHCP atau secara otomatis. Jadi kita tinggal atur dulu di bagian wireless routernya. Kita klik wireless routernya. Lalu kita ke GUI. Kita ke wireless. Kita atur dulu nama jaringannya. Kita tulis ruang 03. Lalu kita ke bawah. Kita scroll ke bawah, kita save settings. Nah, kalau sudah tersimpan, kita ke setup. Nah, lalu di sini kita atur IP address-nya 192.168.1.2. Untuk subnet max-nya sama 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS satunya kita tulis 192.168.3.2. Oke, kalau sudah kita save settings di bawah. Lalu kita tinggal hubungkan laptop pada wireless routernya dengan cara kita klik laptop. Nah, kita ke desktop, kita ke PC wireless, connect, lalu di situ ada muncul ruang 03, kita klik ruang 03 dan connect. Nah, berarti di sini laptop satu ini sudah terhubung ke wireless router. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk ketiga laptop yang lainnya dengan cara seperti laptop yang pertama. Nah, lalu kita lanjut ke PC, ke pengaturan IP pada PC atau komputer. Nah, di sini komputer ini kita aturnya secara statik atau secara manual. Nah, caranya itu pertama kita ke PC 8, kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita atur satu-satu IP address-nya sama seperti tadi. Di sini untuk IP address PC 8 kita tulis 192.168.1.3. Untuk subnet max-nya masih sama seperti yang tadi. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Kalau sudah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk ketiga PC yang lainnya. Nah, untuk printernya lagi, kita IP-nya kita atur secara statik atau secara manual. Sama seperti tadi, klik printer, config. Nah, di sini kita bisa atur untuk fast Ethernet-nya. Nah, di sini IP address-nya kita tulis 192.168.1.7 dan subnet-nya masih sama 255.255.255.0. Lalu bagian servernya kita atur di bagian IP configuration. Nah, di sini kita atur IP-nya 192.168.3.2. Nah, untuk subnet max-nya masih sama, dan untuk default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, kalau kita sudah atur IP dari masing-masing device, nah, kita bisa langsung hubungkan switch-nya di sini. Switch di sini kan berfungsi untuk membantu menghubungkan perangkat komputer. Nah, di sini kalau kita sudah atur IP pada server, dia sudah langsung muncul IP DHCP untuk perangkat-perangkat lain, tapi kita bisa hubungkan switch-nya ini ke router agar bisa
menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Nah, kalau begini berarti sudah terhubung, kita bisa tes. Untuk testingnya bisa dilakukan setelah teman saya menjelaskan untuk ruangan sebelah. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lab komputer B. Di sini pertama-tama kita mengatur konfigurasi dari server. Kita pergi ke desktop, IP konfigurasi, lalu kita mengisinya dengan 192.168.4.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.4.2. Lalu kita mengatur konfigurasi dari laptop menggunakan dari PC 12, kita mengatur IP konfigurasinya dengan mengisi 192.168.23 dengan subnet masknya sama, lalu default gateway-nya 192.168.2.1. Berikut kita menghubungkan laptop. Kita lakukan hal demikian dengan perangkat PC lainnya. Kemudian kita mengatur konfigurasi dari laptop secara otomatis. Kita pergi ke config. Karena kita menggunakan DHCP, otomatis default gateway dan juga IP konfigurasinya sudah tersetting sedemikian. Lalu kita pergi ke pengaturan wireless router. Kita menghubungkan wireless router ke PC wireless. Klik menu PC wireless. Pada menu connect, kita sambungkan dengan ruangan 4. Sebelum kita menghubungkan laptop kita secara wireless, kita perlu mengatur juga wireless router. Kita pergi ke menu wireless router. Jika sudah terkonek, maka akan terhubung. Dilakukan juga demikian untuk sisa perangkat laptop lainnya. Kita pergi ke wireless router, menu GUI, kita pergi ke menu wireless, mengatur nama network dengan nama ruangan 4, lalu save. Setelah tersimpan, kita mengatur setup untuk IP address. Kita mengisinya 192.168.22 dengan subnet masknya sama, default gateway 192.168.2.1, mengisi DNS 192.168.3.2, lalu kita simpan. Setelah semua terkonfigurasi, kita menghubungkan komponen dari switch ke menu router yang terhubung dengan ruangan lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari satu ruangan ataupun dari ruangan ke ruangan lainnya.
Untuk saya sendiri, saya akan melakukan ping melalui PDU. Saya akan ping dari PC ke PC 0 ke PC 3. Statusnya sudah sukses. Selanjutnya saya akan melakukan ping dari PC 0 ke server dengan web browser, ke web browser. Saya ulangi lagi, di sini saya akan membuka HTML dari web browser. Kita ketik IP dari server 192.168.10.10. Go. Baru akan muncul HTML-nya seperti ini. Baru boleh juga ping melalui PDU dari misal dari PC 1 ke server. Dan sukses. Selanjutnya, kita akan melakukan ping dari PC ke PC melalui CMD. Klik desktop, command prompt, lalu kita masukkan IP-nya, ping 100.100.50.14. Maka berhasil di-ping. Baik, di sini kita akan melakukan testing dari PC 8 ke PC 10. Menggunakan command prompt. Baik, kita tulis ping 1.168.1.4 lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ping berhasil dikirim dan berarti komputer satu ke komputer yang lainnya sudah terhubung. Baik, di sini juga di ruangan lab B kita akan mencoba mengetes ping. Kita klik PC 12, lalu command prompt, kita mengetes ping, ketik ping 192.168.2.3.
Di sini sudah terlihat bahwa ping telah berhasil terkirim. Kita akan mencoba ping dari PC ke ruangan lain. Kita akan mencoba tes ping dari kelas A ke kelas B. Kita buka CMD. Lalu kita memasukkan ping dari PC PC 4 170.100.50.50.12. Terlihat di sini ping telah berhasil dijalankan dari kelas A ke kelas B. Oke, demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih.